Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan sidang pidana tentang kasus pembunuhan. Sebelum sidang dimulai, kami akan memperkenalkan nama kami serta peran yang akan kami lakukan. Dimulai dari ketua hakim terlebih dahulu. Saya Alvin Morina sebagai hakim ketua. Saya Nur Asikin sebagai hakim anggota 1. Saya Mariati sebagai hakim anggota 2. Saya Asral sebagai petugas. Saya Gigit Praginanto sebagai saksi. Saya Ines Soraya sebagai saksi. Saya Mina sebagai jaksa penuntut umum. Saya Husnul Puji Lestari sebagai penasihat hukum. Saya Liza Altania sebagai penasihat hukum. Saya Hamzatul Fatihah sebagai panitera. Saya Henis Diraksi sebagai tersangka. Saya Muhammad Syaiful Hidayat sebagai korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. Yang pertama, sidang dimulai. Panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Sidang sedang berlangsung. Pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sidang perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum persidangan dimulai, tolong menonaktifkan segala alat komunikasi dan mengikuti sidang secara tertib dan sopan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Hakim anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis dengan terdakwa Heni Yustrinasi pada hari ini Rabu tanggal 8 Desember 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Siap yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Heni Yustrinasi di dalam ruangan persidangan. Baiklah, untuk terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindakan pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat
Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang, hari ini terbagi menjadi 5 sesi persidangan. Sebagaimana pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara sudah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Surat dakwaan. Identitas terdakwa: nama lengkap Heni Yusternasi, tempat tanggal lahir umur mundur 10 Juli 1996, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pedeke, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan sarjana. Surat dakwaan jasa penuntut umum nomor PDM T13 Bengkali 11/2021 tanggal 8 Desember 2021, di mana terdakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut. Dakwaan bahwa ia terdakwa Heni Yustirasi pada hari 1 Januari 2021 jam 10 atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021 tak jauh dari kediaman korban di Jalan Pedeke Bengkalis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, bahwa ia terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban secara sadar tanpa paksaan dari orang lain. Buah pisau, 1 pasang sendal jepit berwarna oranye, 1 setel baju lengan pendek hitam, 1 buah baju koko warna biru muda, 1 buah celana pendek warna krim, 1 buah kresek warna hitam. Bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium Prosek nomor 484 Lab 4 RSCTM 2021 tanggal 1 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang ditemukan tersebut adalah benar terdakwa yang telah membunuh korban, bahwa perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saksi kepada penyidik Polres Bengkalis bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 di kawasan Jalan Pedeke Bengkalis sekitar jam 10, korban bersama terdakwa terlibat adu mulut sehingga terdakwa menancapkan pisaunya ke arah alat vital korban, yaitu jantung. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dari isi surat tuntutan yang surat dakwaan yang dibacakan oleh penasihat umum? Iya, saya mengerti, Yang Mulia. Dan apakah saudara ingin mengajukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia, kami tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut.
tanggal 15 Desember 2021. Sidang kedua pemeriksaan alat bukti. Sidang perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa perkara tindakan pidana pembunuhan berencana di antara dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu. Nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis atas nama Heni Yustrinasi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara, saksi-saksi atau ahli saudara dalam persidangan ini? Kami telah siap dengan alat bukti, Yang Mulia. Ada berapa orang saksi yang saudara hadirkan? Di sini kami ada 2 orang saksi. Saudara terdakwa, silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum saudara. Yang Mulia. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi pertama ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, mohon dipanggilkan saksi. Baiklah, untuk saudara Heni Suraya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa Heni Yustrinasi. Apakah saudari sudah siap? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Baik, saudari saksi, saudari ikuti sumpah dan janji yang saya ucapkan. Baik, Ibu. Wallahi, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apa yang saudari lihat, dengar atau alami sendiri, dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani
keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah kami sediakan dan jangan berbicara dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum silakan datangkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi yang kedua ke dalam ruangan persidangan. Baiklah, untuk saudara saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara? Saya, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara, Izin Pradinanto, Yang Mulia. umur, 25 tahun, tempat tinggal. Desa Rasam Lapis, Kecamatan Bantan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah. Ya. Kepada petugas dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama saudara yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenal, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi mengerti saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait pembunuhan berencana majikan saya yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2021, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Baik, ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda menyewa mobil kepada saudara terdakwa? Ya, Bu. Saya menyewakan 1 buah mobil Avanza hitam kepada terdakwa. Kapan saudara menyewakan mobil Anda? Saya melakukan transaksi dengan terdakwa pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Di mana saudara melakukan transaksi terhadap terdakwa? Kami melakukan transaksi penyewaan mobil di rumah saya, Yang Mulia. Berapa lama saudara terdakwa menyewa mobil Anda? Sekitar 3 minggu. Baik, cukup pertanyaan dari saya Yang Mulia. Baik, saudara jaksa, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada pertanyaan? Siap. Baik, ada Yang Mulia. Baik, saudara saksi, di mana Anda mengetahui bahwa saudari Heni atau sebagai pelaku terdakwa melakukan kasus pembunuhan berencana tersebut? Saya mengetahuinya dari berita di televisi, Bu, dengan keterangan bahwa pelaku membawa mobil yang mirip dengan yang saya sewakan.
Baik, apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kasus tersebut? Saya langsung melaporkan bahwa saya kehilangan mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang terdakwa gunakan. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, keterangan dari saya rasa cukup untuk sementara. Yang mulia. Dari saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan berbicara dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, seminggu dari hari ini, tanggal berapa Panitra? Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 yang mulia. Apakah pada persidangan? Tidak ada yang mulia. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 1 WIB tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, selanjutnya persilakan kepada Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti persidangan, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 13 WIB. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan dari kami, nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Untuk itu, sidang perkara tindakan pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis atas nama Heni Yustrinasi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2001 dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sidang ketiga pembacaan tuntutan. Sidang perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2001 garing PN Bengkalis atas nama terdakwa Heni Yustrinasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Siap, Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat untuk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Bengkalis 22 Desember 2021
9 Desember 2021. Sidang keempat pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Sidang perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis atas nama terdakwa Heni Yustinasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Siap, yang mulia. Bengkalis 22 Desember 2021. Hal not pembelaan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim perkara pidana nomor 117 garis miring PID.B garis miring 2021 garis miring PN Bengkalis di Pengadilan Negeri Bengkalis, Jalan Karimun, Kabupaten Bengkalis. Majelis Hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, dan sidang yang kami muliakan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Wiza Altania SH dan Husnul Puji Lestari SH selaku advokat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan penasehat hukum untuk terdakwa Heni Yustinarsi. Bahwa berdasarkan pasal 114 KUHP yang menyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pasal 114, pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Berita acara pemeriksaan dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Permohonan hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa dalam ini patut pula bagi kami sampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia. Sebelumnya, memberikan putusan akhir kepada terdakwa bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujur-jujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, bahwa terdakwa sebagai asisten rumah tangga masih memikul beban tanggung jawabnya atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya. Terdakwa juga belum pernah dihukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara
untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa kami, penasehat hukum terdakwa juga memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa 1 buah pisau, 1 pasang sendal jepit warna oranye, 1 setel baju lengan pendek berwarna hitam, 1 buah baju koko warna biru muda, 1 buah celana pendek warna krem, 1 buah kresek warna hitam, 1 buah handphone Oppo warna putih, 1 buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar 3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, dirampas untuk negara. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa, apakah mengajukan replik atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Yang Mulia. Baik, karena jaksa tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, seminggu dari hari ini tanggal berapa Fadila? Hari Rabu tanggal 31 Desember ya mulia. Apakah pada hari itu ada persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 hari ke depan dengan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu 31 Desember 2021, sidang kelima pembacaan putusan sidang perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis atas nama terdakwa Heni Yusrinasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim, saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap dengan putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Putusan nomor 177 PID.B garing 2021 garing PN Bengkalis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara tindakan pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Jaksa Negeri Bengkalis dan terdakwa telah memutuskan perkara terdakwa nama Heni Yusrinasi, tempat lahir Budur, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal pendaki, agama Islam, pekerjaan honorer. Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut. Primer, pembuatan terdakwa Heni Yusrinasi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, pembuatan terdakwa Heni Yusrinasi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pengadilan tinggi tersebut membacakan tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 22 Desember 2021
sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Heni Yustinasih bersalah melakukan tindakan pidana turut serta melakukan pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan primer terakhir. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heni Yustinasih dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah pisau, 1
dan atau undang-undang. Maka permohonan kasasi dan permohonan kasasi penuntut umum dan permohonan kasasi terdakwa tersebut nyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena terdakwa pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan berubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan permohonan kasasi dua terdakwa Hedi Yustinasi tersebut. 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Dr. Handes Elvi Marina SHMH, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Handes Nur Asikin SHMH dan Dr. Handes Mariati SHMH, Hakim-Hakim Agung sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim anggota serta Hafiz Dr. Fathia SH MKM Panitra, dan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, yang mulia. Saudara pada saat hukum siap